Kalau kita menerapkan tidur idealnya seorang muslim, sehat kita jemaah. Ya, cuma kita ya susah di zaman sekarang ya. Tadi kita tadi sudah tahu hadisnya tentang makan, tapi kadang-kadang nafsu kan nggak kuat Pak ya jemaah ya. Makan terus gitu ya. Nggak tahan ya, nasi di depan masih padang ya, makan sekali-sekali nggak apa-apa, tapi tiap hari ya, gorengan ya, minum gula terus ya, snack tepung-tepungan tinggi ya. Kalau 1-2 tepung ya boleh gitu, tapi ini 1 toples bablas gitu ya. Sekali-sekali nggak, yang penting jangan berlebihan, itu aja jamaah ya, insyaallah ya, insyaallah ya. Sama demikian juga dengan pola tidur ya. Kalau kita kembali kepada hadis, ternyata pola tidur ideal seorang muslim itu sehat ya. Kira-kira ada yang tahu para jamaah pola tidur kita, bagaimana pola tidur ideal seorang muslim? Jam berapa tidurnya jamaah? Hah? Ya, pola tidurnya yang sehat, jam yang ideal. Kita tidur kapan? Iya, habis sholat isya tidur. Ya, habis sholat isya tidur. Itu yang ideal jamaah. Karena hadisnya ya disebutkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Hadisnya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya supaya enggak ketiduran ya. Dan membenci juga ngobrol-ngobrol setelah isya. Ngobrol-ngobrol setelah isya juga dibenci. Lalu apa penjelasan ulama? Lalu ngapain? Ya, penjelasan ulama hadis ini tidur. Ya, sehingga waktu tidur ideal seorang muslim habis isya tidur. Nah, tetapi kalau ada penjelasan ulama lagi, kalau ada hajat ya, hajat penting ya, kajian, ngobrol-ngobrol dengan keluarga, apalagi ngobrol dengan istri, itu termasuk sunnah juga sebelum tidur itu. Atau bahasa keren sekarang pillow talk. Pillow talk itu juga ya, kalau zaman sekarang katanya psikologi ini pillow talk itu penting, suami istri ngobrol sebelum tidur ya. Sudah ada hadisnya dong gitu ya. Hadisnya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol ya sama anunya, sama istrinya. Ya, kalau sekarang itu kan ngobrolnya sama HP gitu ya. Sama-sama tapi depan ini ngobrol sebelum tidur. Ya, ngobrol. Nabi SAW tidur. Jadi boleh. Jadi waktu ideal tidur itu setelah isya para jemaah. Dan dalam ilmu kedokteran ya, memang kalau malam, tidur malam adalah waktu tubuh itu meregenerasi sel-sel. Jadi kalau malam itu kan waktu untuk pelajaran dasar dulu kan, tidur itu kan istirahat, sel-sel regenerasi sel gitu ya. Dan waktu puncak ya, waktu puncak adalah awal malam. Ya, katanya ahli menurut waktu Indonesia sampai jam 11 sampai jam 12 itu puncak regenerasi sel. Ya, setelahnya itu sudah mulai berkurang. Puncak regenerasi selnya, artinya perbaikan tubuhnya kan, seharian kita kan capek, kurang air atau apa. Nah, itu kan diperbaiki ketika tidur, maka kita seger lagi gitu kan. Itu di sel perbaiki. Nah, puncaknya sampai jam 11 malam. Makanya sesuai dengan hadis Nabi, tidur di awal malam habis isya itu puncak perbaikan tubuh. Dan ini semakin menurun. Ya, dari jam dia juga perbaiki mulai menurun. Makanya kalau kita bangun sepertiga malam itu sudah sudah bukan waktu ideal untuk perbaikan sel. Jadi kita bangun nggak masalah. Paham ya jemaah ya? Nah, justru itu jadi sebelum teori-teori itu ternyata sudah hadisnya bikin sehat. Nah, cuma para jamaah sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kita sudah tahu hadisnya, kita laksanakan nggak nih? Laksanakan nggak jamaah nih? Sama gitu ya, pola hidup sehat diajarin sama Islam. Cuma ada 2 kemungkinan, kita nggak tahu, kaum muslimin nggak belajar. Yang kedua sudah tahu, kita nggak laksanain. Makanya kita nggak sehat-sehat, sama aja, muslim sama non muslim sama. Stroke juga, jantungan, kolesterol sama. Kena nggak ngelaksanain. Ya, jadi itu pola tidur ideal. Tapi setidaknya ya, karena kalau zaman dahulu
tidur setelah Isya bisa diterapkan jemaah. Kenapa kira-kira? Di zaman dulu. Iya, zaman dulu pertama nggak ada HP, ya, nggak ada lampu, ya, nggak ada TV, nggak ada apa. Jadi zaman dulu itu kan cuma ada obor ya. Udah gelap mau ngapa-ngapain nggak ada, ya udah tidur. Zaman dulu itu, ya, cuma ada obor. Mau keluar kemana coba? Zaman dulu. Jadi habis Isya tuh kok gelap ya, nggak ada suara, ya udah tidur. Zaman dulu bisa, zaman dulu. Bisa bayangin ya, dulu nggak ada lampu, nggak ada apa, cuma ada obor. Hah? Ya tidur, nggak ada aktivitas, nggak ada suara. Ya udah tidur bisa zaman. Tapi zaman sekarang ya nggak bisa. Apalagi ada HP gitu ya. Ya oleh karena itu kita ya maksimal inilah apa ya, jam 10 udah tidur gitu ya. Jangan begadang ya. Terlebih ada apa, beberapa ulama menilai begadang itu makruh ya. Makruh. Beberapa ulama menilai ya. Hukum asalnya begadang makruh. Sebagian ulama karena berdasarkan ayat wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Sekarang itu. Makanya makruh dan tidak baik juga untuk kesehatan ya. Kan dibilang begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya gitu kan. Ya para jamaah ya. Jadi ya itu kita terapkan gitu ya. Jadi jangan begadang ya. Dan nggak enak juga ya. Begadang tuh nggak enak, nggak sehat. Pagi-pagi bangun nggak sehat. Itu. Kalaupun tidur setelah subuh, sebagian ulama mengatakan, tadi pertanyaannya juga tidur setelah subuh, sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh tidur ya. Kenapa? Karena pertama subuh itu waktu berkah. Nabi SAW mendoakan Allahumma barik fi ummati li ummati fi bukuriha. Nabi SAW berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu subuhnya. Ya sehingga waktu itu turun berkah yang banyak di waktu subuh ya, kalau kita tidur nggak dapat. Ya dan sebagian ulama juga membenci tidur setelah subuh ya, sebagaimana sahabat diceritakan Abdullah Zubair bin Awam, karena Zubair yanha banihi an tasabbuh. Ya, Zubair bin Awam melarang anak-anaknya tidur setelah subuh. Jadi hukum asalnya makruh. Ya, tidur setelah subuh dan nggak nyaman para jamaah ya. Nggak nyaman ya, nggak enak. Jadi saya tuh paling nggak bisa ya, tidak apa ya setelah subuh, kecuali kalau ada kecuali kalau ada hajat boleh ya. Habis begadang, habis jaga malam gitu ya. Kalau yang punya bayi kadang-kadang begadang juga ya, subuh nggak apa-apa ya, tidur lagi karena ntar lagi ngantor, itu boleh dan tidak dijadikan kebiasaan ya, boleh gitu kan. Dan nggak nyaman, nggak enak ya, paling nggak enak. Makanya kalau begadang terus bangun-bangun itu capek, nggak seger. Kemudian bangun-bangun itu habis subuh bangun-bangun jam 7, jam 8 bangun-bangun tuh kayak nggak semangat ngapain, nggak enak banget, nggak nyaman ya, paling nggak enak itu. Ya saya pokoknya apa ya, nggak terlalu suka ya bangun tidur subuh, bangun jam 7 jam 8 itu bangun-bangun kayaknya mau ngapa-ngapain males ya. Mau aktivitas, mau nulis, mau baca, mau buat artikel, mau apa, enggak lama lu ngumpulin nyawa dulu. Ngumpulin nyawa lu ya. Nyawa gitu-gitu. Nanti jam 10, jam 9, jam 10 baru kita bisa apa ya? Mengembalikan mood bahasanya ya, untuk bisa ngerjain macam-macam gitu. Nyiapin ini dan sebagainya. Ya demikian insyaallah ya.